Halo semuanya. Halo guys. Oke, kita general reading ya. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan untuk energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja kita mau lihat yang harus kamu dengarkan saat ini. Yang harus kamu tahu saat ini ya. Mungkin ada yang penting banget, wajib didengar, wajib kamu tahu dalam waktu dekat ini ya. Oke, Kara. Jadi di sini dikatakan ya, di sini dibilang bahwa apapun yang terjadi, apapun yang orang bilang, apapun yang orang katakan ya, terutama ya kalau itu toksik, kalau itu membuang energimu, kalau itu ngabisin energimu, buang-buang waktumu, mending abaikan itu ya. Sebenarnya hidup ini pilihan. Pilihlah berbahagia daripada sedih, daripada baper, sensi ya. Sebenarnya ya manusiawi, kita tuh bisa sensitif banget. Kita bisa sensitif kepikiran si ini, kepikiran si itu, kepikiran omongan ini, omongan itu, kepikiran perilaku si ini, perilaku si itu. Tapi kayak kalau itu toksik ya, itu nggak baik, nggak ada faedahnya. Buang-buang energimu. Ya buat apa? Mending kamu pilih berbahagia. Pilihlah berbahagia, ya. Jadi di sini kamu bisa menentukan jalan hidupmu sendiri. Kamu bisa menentukan langkahmu sendiri. Jadi buat apa sedih-sedih? Mending bahagia. Ya. Kayak apa ya? Ya mending senyum-senyum lah. Banyak bersyukur. Atau ya ketawain aja drama-drama itu. Ya, ketawain gitu. Hah? Aku dibilang begini, begitu. Hah? Ada yang prasangka buruk sama aku. Hah? Ada yang gosipin aku. Ada yang berkomentar ini itu tentang aku. Ah, udahlah ya. Mending pilih bahagia aja. Nggak usah dibaperin semuanya. Nggak usah dipikirin omongan dia, mereka, atau tingkah laku mereka ya. Tuh. Oke, lindungi dirimu, jaga energimu, jaga waktumu, jaga tenagamu, jaga duitmu, ya. Jadi, ya pokoknya jaga, protection, ya, melindungi. Bikinlah batasan, atau ya batasi diri, begitu. Membatasi diri itu ada yang secara eksternal, ada juga internal ya. Batasi diri secara eksternal ya udah, kita batasi pertemanan, kita batasi pergaulan, batasi merespon orang. Tapi membatasi internal ya, membatasi dari dalam ya, membatasi pikiranmu lah, membatasi perasaanmu. Jangan semua kamu bawa ke perasaan. Jangan semua kamu bawa ke pikiran, baperan, overthinking ya. Seperti aku bilang. Ya begitu.
Oke. Terus di sini aku ngerasa kamu harus tahu ya bahwa ada yang galau melihat kamu bahagia. Ada sepertinya sensi melihat kamu baik-baik aja. Ada yang sensi melihat kamu bahagia. Ya makanya ada yang bergosip tentang kamu, ada yang membicarakan kamu, ada membahas-bahas kamu. Ya karena nggak terima aja kamu baik-baik aja, nggak terima sih kamu tuh bahagia di sana. Tuh. Jadi orang yang bergosip atau bicarakan kamu itu ya secara nggak langsung menunjukkan bahwa mereka nggak bahagia, ya. Oke. Oke. Dalam waktu dekat ini ada nanti isu atau persoalan keluarga. Sepertinya saat ini ada yang konflik batin, ada bergejolak batinnya sama kamu. Ini terutama keluarga. Keluarga, saudara, atau siapa ini ya? Sensi, bergejolak batinnya sama dirimu, ya. Gitu. Beberapa orang tidak suka lihat kamu diam. Beberapa orang gak terima kamu cuek. Banyak orang mungkin tidak rela kamu cuek. Apalagi itu keluargamu, ya. Tuh. Ini ada orang-orang pernah kamu kasihani. Ada orang-orang pernah kamu tolong. Ada orang-orang pernah kamu bantu. Pernah kamu kasihani lah. Pernah kamu sayangi. Tapi sekarang rasanya berbeda ya. Kamu banyak pasif, kamu banyak diam. Ya udah. Sepertinya ada yang nggak terima. Seperti ada ngerasa kamu kok berubah, ya. Kamu kok mikirin dirimu sekarang ya. Kamu kok mikirin hidupmu aja sekarang. Kamu kok self love, menyayangi dirimu. Atau kamu kok mikirin uang aja. Kok mikirin cari uang gitu. Jadi Anda tidak terima. Beberapa merasa bersalah. Begitu. Beberapa minta dikasihani. Tapi ini beberapa orangnya gengsi, tinggi hati, ya. Kalau memang ngerasa bersalah, kalau memang ingin dikasihani, kalau memang ingin disayangi lagi, dipedulikan lagi ya, harusnya kan rendah hati. Rendah hati lah harusnya. Ingat ya, rendah hati. Seharusnya dia atau mereka rendah hati minta maaf, rendah hati perbaiki semuanya, ya. Tuh. Tapi ternyata ada yang nggak bisa rendah hati. Karena merasa rendah hati itu kayak rendah diri. Ada yang merasa minta maaf itu merendahkan harga diri. Ada yang merasa perbaiki hubungan, perbaiki relasi itu kayak merendahkan diri. Ya ada orang tidak bisa bedakan rendah hati dan rendah diri. Jadi konflik batin sendiri. Ini konflik batin kayak apa ya? Ini logikanya, egonya itu bertabrakan dengan hati nuraninya. Ada begitu, seperti berperang di dalam diri sendiri. Ada berperang di dalam hati. Kayak hati nurani bilang, aku harus minta maaf. Tapi logikaku, egoku tinggi gitu. Jadi buat apa? Tapi dihantui rasa bersalah. Dihantui rasa bersalah. Orang ini perang batin terus. Jadi semunafik-munafiknya orang,
sebertopeng-bertopengnya atau se-fake apapun orang. Kalau memang pernah buat salah, pernah buat dosa, ini ngerasa bersalah. Tuh. Oke. Terus sebenarnya hari-harimu diberkati, dilindungi, dijaga oleh Yang Maha Kuasa, malaikat, dan juga leluhurmu. Cuma, ya gimana ya, kita manusia kan, ya mungkin kadang terbawa sama drama-drama. Kita terbawa sama drama kehidupan ini. Kita terbawa sama perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri, ya. Ya, begitu. Di sini dibilang ada beberapa asumsimu, ada beberapa penilaianmu, pendapatmu yang itu perasaanmu sendiri atau pikiranmu sendiri. Jadi renungkan semua itu. Apa baik untukmu, ya. Tuh, contohnya. Aku kepikiran, sepertinya aku dibicarain orang-orang. Nah, itu contohnya. Padahal cuma kepikiran, ya. Atau aku kepikiran deh. Aku kepikiran mereka gosipin aku. Mereka pasti menilai aku. Mereka menilai aku begini begitu. Nah, padahal itu cuma pikiran atau perasaan kita sendiri. Tuh. Oke? Jangan takut, jangan khawatir, ya. Ini kalau memang ada masalah, kalau memang ada drama, dan kalau memang kamu di jalan yang benar, ngapain takut? Kalau memang kamu sudah berbuat baik, kamu sudah berjuang, berkorban, kamu udah habis-habisan gitu, ya ngapain kamu takut, ya? Takut itu sama Tuhan. Takut itu kepada Yang Maha Kuasa. Itu aja. Oke? Dan aku lihat ya, ini ada juga sebagian orang takut sama kamu. Ya, oke lah kalau mereka salah, ya, dia berbuat salah atau dia punya kesalahan. Jadi ya dia ada ketakutan, dia takut, dia segan, dia malu sama kamu. Tapi di balik ketakutannya ada gengsinya yang besar, ya. Di balik ketakutan seseorang sama kamu, ya ada gengsinya yang besar. Ya itulah orang yang narsistik, ya, narsis. Jadi orang yang narsistik, orang yang narsis ya, bisa aja kayak ya takut vibrasimu naik, energimu naik, kamu self love atau kamu abaikan dia gitu, kamu biarkan dia. Tapi kan gimana ya, tetap aja dia perjuangkan egonya, dia perjuangkan gengsinya. Oke, ada begitu. Sama hal dengan seseorang atau siapapun punya kesalahan, kan ada rasa bersalah gitu. Tapi kayak egonya terlalu tinggi, gengsinya terlalu besar, makanya nggak minta maaf gitu. Oke? Amankan keuanganmu. Amankan duitmu. Beberapa ini akan bicara soal keuangan. Beberapa akan menemuimu membahas uang. Apa kamu harus berkorban untuk uang? Ya, begitu. Kalau enggak usah, ya. Kalau mau nolak. Berkata tidak, ya tidak, gitu. Oke. Di sini dari tadi dibilang ya, kamu tuh unik, kamu itu spesial, kamu tuh berharga. Makanya dibilang, pilihlah berbahagia. Kamu layak bahagia, ya. Jangan rumit,
Jangan ruwet sama isi pikiranmu sendiri. Jangan ribet sama perasaanmu sendiri. Kayak, aduh, apa nanti kata orang? Aduh, apa iya aku ini aneh? Sehingga akhirnya aku sendiri. Sehingga akhirnya banyak menjauh. Nah, jangan menyalahkan terus diri sendiri, ya. Atau kenapa ya mereka nggak minta maaf? Jangan-jangan aku yang salah. Kenapa dia dan mereka tidak perbaiki semuanya? Jangan-jangan aku yang salah. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, ya. Tapi ini kalau kamu sadari ya, kamu yang udah banyak berkorban. Kalau kamu sadar bahwa kamu yang banyak berjuang. Kamu yang udah berbuat baik gitu. Jadi kalau ada kesedihan, ada rasa diabaikan, itu karena orang-orang aja gak bersyukur memiliki kamu. Orang-orang gak bersyukur kenal kamu. Orang-orang gak bersyukur untuk pertahankan kamu. Jadi ya sudah, lepaskan mereka. Lepaskan mereka yang sebenarnya nggak ada lagi faedahnya, hanya sebagai parasit, hanya sebagai orang yang merugikan kamu itu. Hati-hati loh sama orang playing victim, orang-orang yang ngerasa kamu yang salah, kamu yang aneh, kamu yang buruk, bla 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 gitu. Jangan mau diintimidasi, ya. Jangan mau diintimidasi sama dia, sama mereka. Padahal yang berjuang itu kamu loh, yang berkorban selama ini, yang berbuat baik selama ini kamu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Hanya gara-gara dia gak minta maaf, mereka gak minta maaf. Apa iya aku yang aneh? Enggak. Gara-gara si ini, si itu, sepertinya tidak merubah keadaan. Mereka tidak mengubah semuanya. Mereka tidak perbaiki hubungan. Apa iya salahku ya? Jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau memang kamu yang berjuang selama ini. Tuh. Oke, ubah persepsi. Sebenarnya semua ini hanya soal mindset, ya. Pola pikir. Ya, pola pikirmu mungkin beberapa harus diubah, ya. Termasuk pola pikir self love, menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri itu artinya ya menerima dirimu apa adanya. Menerima keunikanmu, menerima kelebihan dan kekuranganmu. Apa yang kurang bisa diperbaiki, gitu. Itu aja. Dan jangan paksakan orang-orang untuk satu frekuensi sama kamu. Kalau memang tidak sefrekuensi ya udah, ya. Kalau orang-orangnya tidak cocok, orang-orangnya tidak mau berjuang tuh buat apa, ya. Jadi ubah mindsetmu, ubah pola pikir bahwa ya udah, nggak semua orang cocok, nggak semua orang mau berjuang, nggak semua orang mau berlaku adil ke kamu, ya. Jadi yang tidak adil, yang egois, lepaskan itu, ya. Lepasin aja lah. Oke? Tapi di sini dibilang tetaplah baik hati, tetaplah berhati nurani. Contohnya mengampuni, memaafkan, ya. Iya. Terkadang ya karena masih sakit hati, makanya kayak ya masih terasa sakit lah di batin ini, di dada ini, terasa sesak gitu. Jadi pelan-pelan buang rasa sakit hatimu, pelan-pelan ya memaafkan, walaupun gak mudah ya. Walaupun bisa teringat lagi, teringat trauma itu, tapi maafkan lagi, mengampuni lagi, ya. Gak apa-apa jaga jarak, gak apa-apa batasi diri, tapi tetap mengampuni, begitu. Oke?
Aku merasa ada yang butuh kasih sayangmu, ada yang butuh perhatianmu, tapi malu untuk memintanya itu, ya. Misalnya gini, aku butuh loh cintamu, aku butuh perhatianmu, kasih sayangmu, butuh kebaikanmu lagi, tapi takut meminta ini gitu. Ya takut bilang bahwa aku haus perhatian, aku haus kasih sayang, berikan dong. Tapi malu bilangnya. Gitu. Oke, beberapa kalian dibilang jangan ada kecemasan, jangan ada kekhawatiran ya. Atau jangan takut untuk apapun, untuk siapapun. Selagi kamu benar, ngapain takut? Tuh, mau menjauh, menolak, berkata tidak ya tidak, ya. Selagi itu benar dan kamu rasa itu adil ya nggak apa-apa. Oke. Ada ketakutan seseorang untuk menghubungimu karena dia insecure sama kamu. Dia minder. Ini berapa minder karena keadaan mungkin. Ya karena egonya juga. Tapi dia juga karena vibrasimu, energimu luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya vibrasi atau energi itu nggak bisa bohong, ya. Kalau energimu lagi naik-naiknya ya lagi naik, vibrasimu lagi naik-naiknya ya lagi naik. Dan orang pasti kelihatan insecure, kelihatan minder berhadapan sama kamu. Jadi kalau ada orang lihat nih, spiritualmu naik ya, energimu, auramu naik, jadi segan deh sama kamu, jadi minder. Nah, itu energi nggak bohong. Tuh. Jadi karena minder, insecure itu hanya bisa memandang kamu dari jauh. Hanya bisa ngeliatin kamu dari jauh. Apa kabarmu ya? Kok makin keren sih? Atau apa ya? Adalah ngerasa gitu. Kamu kok makin keren sekarang. Kamu makin menarik ya. Makin minder sih gitu. Oke. Kemudian di sini aku lihat ya, ada dikatakan tentang pelajarilah kebenaran, ya. Pelajarilah kebenaran. Kalau benar tetaplah benar. Kalau salah ya salah, ya. Kalau kamu yakin, kamu meyakini kebenaran, ya tegakkan kebenaran, gitu. Seperti aku bilang tadi lah. Seperti aku bilang tadi ya, kamu percaya diri. Kalau memang jalanmu benar ya, ngapain takut? Ngapain takut diomongin orang? Ngapain takut dinilai orang beginilah, begitulah, kan bodo amat aja gitu. Dan aku rasa kamu bisa cuek, ya. Itu sih. Terus di sini dibilang harus aware ya, harus sadar tentang kesehatan. Harus menyadari juga tentang kesehatan. Beberapa kalian ngerasa sakit ya berobat. Beberapa ngerasa harus jaga kesehatan ya jaga. Itu sih. Sebenarnya beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun ya, bisa beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir, pokoknya sejak kamu spiritual banget, sejak kamu terbangun spiritual ya, kamu ini selalu dituntun oleh malaikat, oleh leluhur.
Jadi yang kamu lakukan sampai detik ini itu dituntun, ya. Yang kamu lakukan, yang kamu jalani sampai detik ini, ya itu yang berkaitan kebaikan-kebaikan ya, itu dituntun sama malaikat dan leluhurmu. Contohnya, self love, sayangi dirimu, cintai dirimu, rawat dirimu, perbaiki dirimu, itu tuntunan dari malaikat sama leluhur. Sama juga kayak lepaskan orang toksik, itu udah dituntun. Memang kamu dituntun, gitu, ya. Terus dibilang ini kan, percaya diri. Kalau nggak salah, ngapain takut? Kalau memang benar, selama ini berbuat baik, selama ini berjuang, berkorban, percaya dirilah. Mau lepasin orang toksik, nggak apa-apa. Mau cuekin orang-orang beracun, silakan. Itu hak kamu. Ya, jadi percaya diri. Kecuali selama ini kita berperilaku tidak adil, ya. Kalau kita selama ini berperilaku tidak adil, baru salah untuk cuek, ya. Tuh. Jadi kalau memang kamu kayak selama ini berperilaku adil, kamu udah baik sama orang, kamu udah berjuang untuk dia, untuk mereka, ya udah, kamu tuh udah adil. Sekarang adilnya ke diri sendiri dong. Jangan adilnya ke orang terus. Adil juga sama dirimu. Sayangi dirimu. Batasi dirimu dari orang-orang beracun itu. Jangan lagi perlakukan kamu dengan tidak adil, ya. Oke. Kamu disuruh seimbang. Balance, adil. Gitu. Kamu ini diberikan kekuatan. Ya, kekuatan yang luar biasa. Cobalah punya prinsip, punya pendirian ya. Berkomitmen, konsisten gitu. Untuk self love, sayangi dirimu, rawat dirimu, memperbaiki diri juga, membatasi diri juga ya. Apa yang di luar kendali, di luar kontrol, yang toksik, negatif, ya dibatasi, dihempaskan. Gitu. Jadi bersikap adil ke orang lain dan bersikap adil ke diri sendiri itu perlu. Berbuat baik ke orang lain bagus, berbuat baik ke diri sendiri juga harus, ya. Jangan kamu servis orang aja, servis juga diri sendiri, ya. Terus sih. Sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa per saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.